Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya. Karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah narasi dari cerita tentang Satrio Piningit. Karena Satrio Piningit ini adalah manusia yang selalu kita nantikan, selalu kita tunggu, dan selalu kita harapkan kemunculannya sebagai suatu keajaiban, dan karena sebagai sesuatu barokah untuk kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Jadi bahwa keajaiban Satrio Piningit ini merupakan sebuah keuntungan, sebuah namanya berkah untuk kita semua sebagai manusia biasa yang betul-betul menantikan dan mengharapkan hadirnya daripada Satrio Piningit ini. Jadi gini, keajaiban Satrio Piningit merupakan, Satrio Piningit itu sebuah keajaiban. Dilahirkannya Satrio Piningit ke muka bumi ini pun itu merupakan suatu keajaiban, sebuah miracle, sebuah mukjizat, sebuah namanya barokah, serta tentang namanya kehidupan ini akan menjadi sebuah kehidupan yang betul-betul diharapkan oleh halayak rame, yakni tentang baldatun thayyibatun warabun hafur, yaitu menuju kepada sebuah kedamaian, kemakmuran, dan menjunjung tinggi namanya toleransi dalam hal apapun untuk saling menghargai dan saling menghormati. Kita tahu sendiri bahwa akhir-akhir ini atau sudah lama pun kita selalu mendengar, selalu namanya menyaksikan sebuah ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan ini yang sungguh di luar dugaan kita sebagai manusia yang normal, manusia yang menginginkan sebuah keadilan, sebuah kedamaian, ketentraman, dan sebuah perdamaian yang betul-betul dari hati nurani dan lubuk hati yang paling dalam. Namun kita terkadang miris bahwa kehidupan di lingkungan kita pun manusia sudah betul-betul menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditentukan, digariskan, dan yang telah tersurat dan tersirat di dalam kitab-kitab suci, dari itu Zabur, Taurat, Injil, serta Al-Quran. Menyimpang jauh, kita sering menyaksikan adanya sebuah pelanggaran-pelanggaran yang mungkin disengaja, bahkan tidak disengaja pun kita sebagai manusia awam, namanya kita turut serta merasa ibaratnya ya miris itulah ya. Sepertinya kecewa kita lah. Jadi pemimpin-pemimpin yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita, itu menunjukkan sesuatu yang tidak lazim, tidak layak, ini tidak patut untuk diteladani serta diikuti. Tuntunan seperti menjadi sebuah tontonan yang kurang baik gitu loh. Kita sebagai manusia biasa menginginkan para pemimpin di sekitar kita, baik dari RT, RW, lurah, bupati, camat, gubernur, sampai presiden sekalipun, kita menginginkan sebuah namanya contoh-contoh yang baik, contoh-contoh keteladanan seperti yang telah diajarkan oleh Satrio Piningit dan selalu dicontohkan oleh Satrio Piningit, bahwa ketika menjadi seorang pemimpin harus mempunyai watak dan sifat yang disebut dengan Mamayu Hayuning Bawono, yaitu watak dan sifat yang selalu mengayomi, tidak tebang pilih, tapi berlaku adil, adil dalam segala hal, tidak untuk mementingkan dirinya ataupun golongannya sekalipun. Beliau duduk di tengah-tengah antara golongan-golongan masyarakat agar kehidupan menjadi satu warna kehidupan seperti pelangi yang indah untuk menghiasi kehidupan di muka bumi ini, agar tidak terjadi namanya kekisruhan, saling gontok-gontokan, saling mau menangnya sendiri, bahkan mungkin
saling mengunggulkan ras dan golongannya ini yang akan menyimpang. Ini jauh menyimpang dari ajaran-ajaran Satrio Piningit yang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Inilah ajaran-ajaran Satrio Piningit yang perlu kita ikuti dan selalu kita cermati juga sebagai keteladanan dalam kehidupan ini. Karena Satrio Piningit itu udah manusia yang betul-betul memiliki satu keajaiban. Karena tadi kita sudah sebutkan bahwa hadirnya atau lahirnya Satrio Piningit ini pun merupakan sebuah keajaiban. Salah satu dari kelahirannya pun itu sebuah keajaiban. Keajaiban untuk siapa? Keajaiban untuk kehidupan di alam semesta ini yang harus kita langgengkan, harus kita teruskan. Karena Satrio Piningit dilahirkan sudah pasti. Semua orang mungkin tahu, semua halayak ramai pasti tahu bahwa munculnya Satrio Piningit karena adanya sebuah goro-goro. Goro-goro itu kan banyak tentang ketimpangan-ketimpangan, kecarut-marutan dalam sekup kehidupan yang mana pemimpin sudah tidak bisa dipercaya oleh rakyatnya. Rakyat pun sama, sudah tidak bisa dipercaya dalam untuk bekerja sama, untuk chemistry dengan pemerintahannya. Ini kan lahirnya Satrio Piningit kan semacam itu munculnya maksudnya ya. Itu sebuah keajaiban. Karena kita dirunut kembali tentang namanya Satrio Piningit dilahirkan ke muka bumi ini, bahwa satu keajaiban kita udah mengetahui bahwa alam semesta dan seisinya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Sang Pencipta. Alam semesta ini memang dipersembahkan khusus untuk Satrio Piningit. Ini kan luar biasa. Inilah keajaiban daripada Satrio Piningit, bahwa bumi saja dan alam seisinya diciptakan betul-betul untuk Satrio Piningit. Jadi sebelum Satrio Piningit lahir ke muka bumi ini, alam semesta ini diciptakan dulu oleh Sang Pencipta alam semesta ini. Untuk siapa? Untuk Satrio Piningit. Baru kita mengikutinya. Kita pun harus berterima kasih gitu loh, kepada Sang Pencipta lewat Satrio Piningit tersebut. Tanpa Satrio Piningit lahir ke muka bumi ini, mungkin kita pun tidak ada. Ini ada yang tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran. Itu ada bahwa bumi dan seisinya diciptakan oleh Sang Pencipta alam semesta Allah Azza wa Jalla, memang dikhususkan untuk Satrio Piningit dan para pengikutnya. Ini semacam itu, bahwa kita itu harus berterima kasih dengan Sang Pencipta alam semesta lewat Satrio Piningit yang dimiliki dan dikasih sebuah keajaiban-keajaiban tersebut. Antara lain bahwa lahirnya Satrio Piningit membuat berkah alam semesta, berkah untuk kita sebagai umatnya, berkah untuk hewan, tumbuhan, dan galaksi bintang-bintang pun selalu namanya memuja dan memuji kepada Sang Pencipta alam semesta ini melalui Sang Satrio Piningit ini. Karena Satrio Piningit merupakan manusia yang penuh dengan keajaiban-keajaiban tersebut yang sudah kita paparkan dari awal tadi di video saya mungkin. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Hum sikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.